Profesor Dr. Insinyur Hendra Gunawan. Nah, yang saya kagum itu gelar insinyur Anda itu. Ya, kalau yang profesor doktornya bisa saja ya, karena Anda mungkin bisa di konservasi yang utama dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, insinyur Anda itu apa? Bidang apa kok bisa kemudian Anda menjadi tokoh pelestari lingkungan hidup? Silakan. Terima kasih Pak ya. Mungkin perlu saya luruskan ya. Jadi di angkatan saya di tahun 80-an itu pertanian itu juga mendapatkan gelar insinyur. Oh, yes, gitu. yes. Ya, jadi saya adalah lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Oh, memang. Itu juga gelarnya juga insinyur. Jadi gitu. Memang habitat Anda memang sudah ya hutan. Ya. Nah, kenapa kok Anda bisa memilih ilmu Anda di bidang kehutanan? Wah, ini cukup panjang Pak, sejarahnya cukup panjang. Silakan. Jadi saya ini dilahirkan dari seorang petani di desa yang dekat dengan hutan di Banjarnegara lah, tepatnya Kabupaten Banjarnegara. Di desanya itu Desa Kaliwungu, itu Kecamatan Mandiraja ya. Jadi desa saya kebetulan itu di pinggir hutan. Dan saya masa-masa kecil saya ini termasuk masa-masa yang sulit, di mana bapak saya sebagai orang tua, sebagai petani itu tidak memiliki lahan untuk digarap. Jadi bapak saya itu bertani dengan menggarap sungai yang pada saat kemarau mengering, sehingga ada badan sungai yang bisa ditanami. Kemudian bapak saya juga menanam di kuburan, bercocok tanam di kuburan, gitu kan. Dan yang terakhir itu bapak saya itu menggarap lahan hutan yang gundul. Jadi ada kawasan hutan di belakang rumah saya itu yang gundul, bapak saya garap. Nah, bapak saya garap. Saya waktu itu umur masih kecil lah, saya masih kecil, umur belum TK. Tetapi saya sama bapak saya itu sudah dibuatkan cangkul kecil ya, untuk belajar mencangkul gitu ya. Bukan main. Jadi saya ikut mencangkul di hutan di sana. Jadi saya melihat hutan itu rasanya kayak ada rasa bangga, ada rasa kagum gitu ya, ada passion saya itu kayaknya di sana, sehingga ada rasa sayang juga ya. Iya, betul. Sehingga itu diekspresikan ketika saya SD, misalnya saya senang kegiatan pramuka, mencari jejak itu ke hutan. SMP saya udah ikut cinta alam, yang kerjanya di jalan-jalan ke hutan. SMA saya juga cinta alam dan tiap kenaikan kelas mendaki gunung. Nah, sampai akhirnya di SMA itu saya ada mobil dari WWF itu yang melakukan kampanye terhadap konservasi ya, datang ke kantor saya, ke sekolah saya. Jadi waktu itu kalau nggak salah WWF dengan Yayasan Indonesia Hijau gitu ya, memutar film di SMA saya tentang hutan tropis Indonesia dengan kekayaan alamnya lah pokoknya. Nah, di situ saya mulai bangkit rasa keinginan saya itu, saya harus sekolah apa supaya saya bisa bekerja di hutan gitu kan. Nah, jadi saya cari-cari ke ini kan, di universitas mana yang ada fakultas kehutanan gitu kan, dan saya menemukan di IPB ada. Akhirnya saya mendaftar ke IPB, memilih kehutanan, dan lebih spesifik lagi saya memilih jurusan konservasi sumber daya hutan yang dekat dengan satwa-satwa gitu. Waduh, bukan main ya. Iya. Jadi itulah sejarahnya kenapa saya terjun di kehutanan ini. Sejarah yang sangat meyakinkan, karena memang tampaknya Profesor ditakdirkan untuk menjadi konservasis hutan ini. Bukan main. Terima kasih. Nah,
sekarang tema hari ini adalah hidup harmonis dengan satwa. Jadi kita tidak dalam hutan ini yang menjadi utama adalah satwanya. Nah, hidup harmonis dengan satwa. Tolong Profesor, mulai kuliah umum Anda lakukan agar kita bisa lebih arif mengenai hidup harmonis bersama satwa. Ya, jadi terima kasih. Jadi kenapa tema ini begitu penting dan begitu menarik untuk kita bicarakan? Ini latar belakangnya sebenarnya dalam 3 dekade terakhir ini kita sering mendengar adanya konflik antara satwa dan manusia. Mulai ada gajah yang mengamuk di perkebunan, ada harimau yang menerkam penyadap karet, ada macan tutul yang memakan ternak warga, dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara manusia dengan alam, khususnya dengan satwa. Nah, padahal kalau kita ingat membaca sejarah, melihat relief kuno di candi-candi dan sebagainya, di sana diceritakan kalau nenek moyang kita ini sudah bersahabat dengan alam itu sudah sejak lama, bersahabat dengan satwa sejak lama. Mereka hidup harmoni dengan satwa. Bahkan ada interaksi positif ya. Kalau kita sering mendengar misalnya cerita tentang gajah sebagai hewan peliharaan raja di Pulau Sumatera misalnya. Kemudian di Jawa Barat kita juga pernah mendengar cerita tentang harimau yang ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi, Pajajaran gitu ya. Banyak tempat memposisikan satwa ini sejajar dengan kita, sejajar dengan manusia. Bahkan beberapa beberapa kasus menempatkan satwa ini lebih tinggi dari manusia, ya kan? Jadi sebenarnya konsep-konsep seperti ini konsep yang baik bagi kita untuk hidup harmonis dengan alam, khususnya harmonis dengan satwa, gitu loh. Nah, sayangnya di saat-saat kesini justru malah sebaliknya yang terjadi. Semakin ada disharmonisasi antara kita dengan satwa, dan inilah yang perlu kita gaungkan lagi, bagaimana kita hidup dengan alam ini bisa serasi, bisa harmonis, sehingga ada mutualisme ya, ada mutual benefit ya. Jadi kalau Pak Jaya juga saya yakin tahu betul bahwa bencana-bencana ekologis yang semakin sering terjadi saat ini seperti banjir, longsor, misalnya kebakaran hutan dan sebagainya, itu kan akibat sikap kita yang tidak harmoni dengan alam gitu. Nah, saya kira begitu ininya. Iya. Penjelasan. Terima kasih, itu adalah penjelasan yang sangat jelas dan juga mendasari pembicaraan lebih lanjut. Nah, begini, kan abad ke-21 ini kan diwarnai oleh suatu perkembangan industri, dan terutama industri-industri yang memiliki keterkaitan dengan hutan. Ya, tidak langsung dengan satwanya, tapi dengan hutannya dahulu. Nah, terutama bahkan pertambangan itu yang sedang sangat dibutuhkan untuk sebagai energi untuk pertumbuhan industri, itu mereka membutuhkan lahan-lahan yang di mana mereka bisa mengambil batu bara, bisa mengambil nikel dan lain-lainnya yang biasanya justru terletak di tengah-tengah hutan. Nah, bagaimana ini Bapak untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri ini untuk yang dinamakan kemajuan ekonomi dengan pelestarian hutan-hutan yang tentunya sangat kita butuhkan, di mana para satwa juga memiliki tempat yang terhormat di hutan-hutan itu. Silakan Bapak.
Terima kasih. Jadi terkait dengan pembangunan ya, namanya pembangunan ini mau tidak mau harus kita lakukan. Paling tidak kita punya 3 instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang bisa kita gunakan di dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan ini. Yang pertama adalah tata ruang. Jadi pemerintah itu mengatur tata ruang, mengatur pola-pola ruang, mana yang boleh dipakai untuk perkebunan, mana yang boleh untuk pertambangan, mana yang harus disimpan sebagai hutan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Jadi setiap pembangunan yang memiliki dampak yang luas, dampak yang besar, dan strategis itu harus dilakukan kajian. Nah, kajian lingkungan hidup strategis ini tidak hanya melihat strategis dalam arti ekonomi, tetapi juga strategis dalam arti sosial budaya, strategis dalam arti hankam, strategis dalam arti ekologi. Nah, jadi ini juga harus dilakukan kajian ini. Kemudian yang ketiga, instrumen yang ketiga, agar pembangunan ini tidak menimbulkan dampak yang besar atau dampaknya bisa kita mitigasi atau kita cegah adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, jika ketiga kunci ini dilaksanakan dengan baik, saya kira pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti. Kalau namanya dampak itu pasti ada. Dampak itu pasti ada. Hanya bedanya dampaknya ini besar atau kecil, dampaknya ini bisa dimitigasi atau tidak, gitu kan. Nah, jadi saya kira begitu Pak Jaya. Jadi kita harus memperhatikan 3 instrumen pokok ini sebelum kita melakukan pembangunan tadi seperti pertambangan, pembangunan kelapa sawit dan sebagainya, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ada ya? Begitu Pak Jaya. Itu ada ya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ada. Ada. Dalam ada. bentuk undang-undang ya? Iya. Oke. Nah, juga kalau tidak salah kan Indonesia juga sudah ikut menandatangani kesepakatan Sustainable Development. Betul. Ya, di mana di situ kan sebetulnya itu merupakan pedoman pembangunan abad ke-21 yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan tanpa mengorbankan alam dan terutama manusia. Ya, dan dengan hari ini saya baru ingat satwa juga. Jadi maksudnya tanpa mengorbankan alam, tanpa mengorbankan satwa, tanpa mengorbankan manusia, karena kita tahu kita punya banyak teman-teman terutama di Indonesia masyarakat adat yang hidup di hutan. Betul. Nah, monggo, silakan Bapak. Ya, jadi biasanya yang kita lihat implementasi dari pembangunan berkelanjutan ini, secara konseptual itu bagus, secara kebijakan itu bagus. Tetapi ketika sampai di tataran implementasi, di tataran teknis, itu baru kita melihat ada sesuatu yang katakanlah tidak sejalan. Misalnya seperti ini. Sebagai contoh seperti ini Pak Jaya, ketika kita membangun jalan dengan memotong hutan, ya, jadi hutan yang besar, katakanlah, saya kasih contoh saja, misalnya hutan yang seluas 1.200 hektar misalnya ya. Kemudian kita bangun di tengah-tengahnya jalan memotong hutan di tengah-tengah. Jadi hutan itu terpecah menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, konsekuensinya apa? Pertama, ketika hutan yang merupakan habitat satwa ini dipotong menjadi dua, katakanlah jalannya itu seluas 200 hektar. Itu luas habitat yang tersisa itu bukan 1.000 Pak Jaya. Jadi 1.200 dipotong jalan di tengah, 200 hektar, sisanya bukan 1.000. Gitu.
Karena apa? Karena tidak ada satwa yang menggunakan hutan di pinggir jalan. Kita kalau lewat jalan tol ya, misalnya pulang ke Jawa gitu, nggak pernah lihat ada macan nongkrong di pinggir jalan tol. Ya kan? Jadi ada bagian hutan di pinggir jalan yang tidak dipakai oleh satwa karena sifatnya tadi yang malu terhadap manusia. Jadi sebenarnya 1.000 hektar hutan dikurangi 200 hektar jalan, sisanya bukan 1.000 tapi mungkin 600. Itu baru dari segi luas. Ya, belum lagi dari segi kecukupan daya tampung. Nah, misalnya seekor macan tutul. Seekor macan tutul butuh luasan habitat untuk mencari makan itu 600 hektar, satu ekor. Jadi kalau 1.200, itu bisa menampung 2 ekor. Tetapi ketika dipotong, sebelah kiri jadi 300, sebelah kanan 300, dua-duanya nggak bisa nampung. Habis itu. Nah, jadi seperti itu dalam tataran implementasi. Nah, sebenarnya solusi-solusi ada, misalnya kita menawarkan membuat jalan tol itu jangan memotong hutan tapi di atas hutan. Jadi jalan layang di atas hutan. Nah, jadi macan ini masih bisa hilir mudik di bawahnya kan. Nah, dan kita yang naik mobil di atas tol bisa nonton satwa kiri kanan kan. Lebih asik. Kayak ya, safari, kan? safari. Iya, lebih asik gitu kan. Atau misalnya kita terpaksa harus memotong. Dibuatlah penyeberangan, koridor, supaya macan bisa nyebrang dari kiri jalan ke kanan jalan. Karena tidak ada jembatan untuk satwa, kalau Pak Jaya misalnya naik mobil jalan tol entah lewat Cipularang, entah Cipali, sering melihat ada biawak yang sudah gepeng terlindas, ada ulat sudah gepeng terlindas. Dan mereka kan sebenarnya sedang membawa misi kehidupan mereka, mau bertemu dengan istrinya di seberang jalan, mau menemui pasangannya. Nah, di situ. Nah, kita sebagai manusia mestinya yang melakukan pembangunan ini bersikap bersahabat dengan alam, bersifat membuat harmoni dengan alam dengan cara apa tadi? Misalnya membuat jalan tol itu layang, atau membuat jembatan penyeberangan untuk satwa. Jadi nggak cuma manusia saja yang perlu nyebrang, satwa juga perlu nyebrang. Apakah itu dalam bentuk gorong-gorong, apakah itu dalam bentuk koridor hutan. Nah, jadi tataran di situ yang sering kali tidak sejalan dengan konsep utamanya tadi, Pak Jaya. Ya, atau ya paling beres ya jangan bangun jalan hutan di situ. Nah, itu juga, Pak. Jadi saya sering beberapa kali ya ikut dengan tim ketika ada daerah misalnya pengen membangun jalan dan melewati suaka marga satwa. Nah, itu biasanya rekomendasi kita dari ahli-ahli itu jangan motong, tapi melipir. Nah, ya sudah toh, ya muter gitu. toh. Melipir ya, melipir gitu. Itu biasanya dari kita kasih solusinya begitu, melipir. Tapi kalau sepanjang masih bisa melipir, melipir. Gitu. Tapi tidak selalu rekomendasinya didengar. Ya kadang-kadang memang tidak bisa melipir, Pak. Kadang-kadang harus nyebrang misalnya gitu. Ketika melipir ketika melipir ada rintangan gitu, sedikit harus masuk gitu. Tapi kita usahakan seminimal mungkin untuk memotong. Gitu. Nah, itu sering kita tidak sadari bahwa kita membuat jalan dampaknya terhadap satwa ini luar biasa. Oh iya, saya juga nggak nyangka, Pak, kalau Pak Profesor ceritain ya, saya anggap ya kalau 3.000 dibagi 2 ya 1.500 sama 1.500, 3.000 sama 3.000 kan. Tidak ada badak nongkrong di pinggir jalan. Nah, itu dia, kalau ada, saya kepengen juga. Sedangkan kan waktu kita di Alaska, kan saya dengan Ibu Ella itu kan mau lihat biruang. Kita kemudian naik mobil keliling Alaska, nggak ada biruang yang di pinggir jalan, nggak ada, Pak. Ya, itu namanya kalau di dalam ilmu ekologi satwa itu namanya efek tepi, Pak. Namanya efek tepi. Jadi ada efek tepi, itu adalah bagian tepi dari hutan yang tidak dipakai oleh satwa. Nah, tetapi ada satwa-satwa yang justru menyukai efek tepi. Nggak semua satwa tidak suka. Oh ya? Gitu.
Ya, jadi kalau misalnya apa namanya, kalau macan, harimau, badak itu kan nggak suka Pak efek tepi. Nah, tetapi kalau monyet misalnya gitu, babi hutan gitu suka itu. Makanya sering kita ketemu dengan monyet itu misalnya kalau kita berkunjung ke Merapi atau kemana sering ketemu dengan monyet, sering ketemu misalnya dengan babi hutan, mereka menyukai efek tepi itu. Karena di Oh, efek tepi mereka banyak menemukan makanan yang mereka butuhkan gitu. yes, 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 Nah, yes. Jadi makanan itu penting kayak Pak untuk satwa. betul, betul penting. Nah, nah, kalau saya itu paling suka ke Pulau Dewata, ke Bali itu paling suka saya ke Sangeh, Pak. Oh iya ya, Ya, banyak malah kalau ke monyetnya ya. tempat lain saya nggak suka. Saya mau, aduh, selalu harus ke Sangeh. Ya, untuk Iya. ketemu saudara-saudara saya yang di sana itu anunya. Nah, Hmm. menurut Anda, kenapa kok monyet-monyet ini itu bisa berkumpul di satu tempat itu? Bagaimana, Pak? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, monyet ini salah satu satwa yang dia hidupnya berkelompok. Dia hidupnya berkelompok, membentuk satu apa namanya grup gitu. Dan biasanya dalam setiap grup ini ada rajanya, ada raja. Dan raja inilah yang berhak mengawini para betina. Oke, Kalau bukan raja nggak boleh. Gitu. oke. Nah ini sebenarnya seperti ini adalah suatu sistem alam yang memang ya katakanlah Tuhan ciptakan ini untuk makhluk ini bertahan hidup. Kenapa hanya raja yang boleh kawin? Karena raja biasanya itu terpilih melalui seleksi, Oh, genetiknya melalui ya, kan terpilih gitu. melalui seleksi, ya melalui pertarungan akhirnya yang paling kuat itulah yang jadi raja dan pasti genetiknya dia paling bagus sehingga dia yang boleh kawin sehingga anak-anaknya pun genetiknya bagus-bagus. Makanya monyet ini makin lama makin banyak gitu karena generasi yang dilahirkan ini generasi kuat-kuat semua karena dilahirkan dari raja yang memang sudah terpilih gitu kan. Dan biasanya yang seperti ini kelompoknya ini bisa sampai besar itu Pak, ratusan. Nah, ketika biasanya akan terjadi pemecahan kelompok apabila misalnya habitatnya cukup dan kemudian ada salah satu apa namanya? Salah satu tadi pesaing yang berebut itu dia bisa membentuk kelompok sendiri dan ada habitat lain yang cukup, dia biasanya bisa pecah menjadi dua kelompok gitu. Nah, Nah, jadi tapi memang kenapa mereka kok mereka berkelompok. bisa memilih Sangeh itu, tempat di Sangeh itu, anunya itu? Kenapa mereka bisa memilih di situ? Oh, biasanya gini, jadi monyet ini kan salah satu indikator dari kebaikan suatu hutan. Oh, Jadi monyet atau primata ini adalah indikator kebaikan dari hutan. Jadi oh, ketika kesuburan, jadi hutan, kesuburan ya. ya, jadi ketika hutan masih ada monyetnya atau ada primata lah, entah itu lutung, entah itu owa, itu hutannya masih bagus. Oh, Itu hutannya masih bagus. Jadi kalau dia ada di Sangeh, berarti di Sangeh hutannya masih iya bagus. bagus sekali memang Nah, anunya nah itu. jadi eh, monyet ini sebenarnya interaksi dengan hutan ini kan sangat sangat apa ya sangat erat dan mutualistik. Jadi monyet ini umumnya adalah makan buah-buahan dari pohon-pohon fikus, Pak. Pohon-pohon bangsa beringin. Pohon bangsa beringin atau bangsa fikus itu. Nah, ketika monyet ini makan, itu bijinya berhamburan. Berhamburan. Terus dia makan juga biasanya disimpan di kantong apa di kantong pipinya gitu kan sampai di rumahnya dia keluarkan lagi, dia suapin anaknya misalnya gitu terus ada biji yang jatuh. Nah, biji-biji yang jatuh berserakan karena si monyet ini tumbuh menjadi hutan gitu loh. Jadi Oh, ya, 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 ya. jadi ada interaksi antara antara monyet dengan hutan. Jadi kalau monyetnya tidak ada, hutan nggak bisa nyebar. Tanaman-tanaman ini nggak bisa nyebar kemana-mana, Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, jadi si monyet ini sangat penting peranannya dalam regenerasi hutan. Nah, termasuk juga burung. Burung juga demikian, kayak burung rangkong misalnya. Dialah yang melakukan regenerasi hutan. Dia yang membawa biji pohon beringin terbang, kemudian jatuh di pinggir pantai, jatuh di
ratusan kilometer di tempat lain, akhirnya dia tumbuh menjadi pohon baru di sana. Ya, akhirnya hutan ini secara alami dia melakukan suksesi tumbuh menjadi hutan kembali begitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau secara alami hutan itu ketika ditebang asal tidak diganggu dia akan memulihkan diri sendiri dengan tadi bantuan monyet, bantuan burung, bantuan tupai, macam-macam gitu kan. Termasuk juga burung-burung yang penyerbuk itu, penyerbuk bunga itu juga itu kan membantu regenerasi dari hutan gitu. Termasuk Jadi lebah juga ya. iya, itu. Makanya kenapa kita harus harmoni dengan mereka? Karena tanpa mereka itu terganggu sistem alam ini, gitu kan? Hutan-hutan tidak bisa beregenerasi, tidak bisa memulihkan dirinya sendiri karena tidak ada monyet yang menyebarkan biji, tidak ada burung yang menyebarkan biji, gitu kan? Nah, jadi ini perlu dipahami ya secara apa ya? Buat terutama generasi muda ini perlu memahami apa konsep-konsep alam seperti ini. Kenapa sih kita harus melestarikan burung? Kenapa sih kita nggak boleh berburu monyet? Kenapa sih kita nggak boleh membunuh tupai gitu? Ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus sampai kepada anak-anak kita gitu. Iya. Iya. Dan sebetulnya di samping satwa kan ya itu tadi teman-teman kita yang disebut sebagai masyarakat adat itu sebetulnya mereka juga melebur menjadi satu. Betul. Dengan satwa dan alam. Gitu. Betul. Monggo, silakan. Tidak. Ya, jadi ya saya beberapa kali penelitian dan dekat dengan masyarakat adat dan salah satu yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya melakukan penelitian buaya di Sulawesi di apa namanya Luwu Utara waktu itu ya, Luwu Utara. Sekarang kalau nggak salah udah mekar menjadi Luwu Timur gitu kan. Buaya. Kenapa ya, buaya? Ada yang menarik di sana ya Pak Jaya. Jadi masyarakat di Sulawesi Selatan di beberapa tempat itu menganggap bahwa buaya ini bersaudara dengan manusia, bersaudara dengan manusia. Jadi ketika seorang ibu melahirkan anak, kemudian ada juga buaya yang menetas, itu dianggapnya anak kembar. Seperti itu. Jadi, nah, respek mereka terhadap buaya ini luar biasa. Ini tepatnya di daerah Sungai Cerekang. Sungai Cerekang itu di Sulawesi Selatan, ya di Luwu Timur itu kabupatennya di sana. Sungai Cerekang ini sungai yang lumayan besar. Nah, itu masyarakat di situ percaya bahwa buaya ini adalah bagian dari komunitas mereka, sehingga mereka tidak membunuh buaya. Bahkan mereka mempunyai pantangan-pantangan, kemudian ritual-ritual gitu ya, untuk sebagai bentuk respek terhadap buaya. Misalnya, tidak boleh mencuci cobek bekas sambal di sungai. Karena akan membuat buaya matanya pedih. Nah, seperti itu kan. Jadi tidak boleh mencuci kelambu di Sungai Cerekang karena nanti buayanya takut, dikiranya akan dijaring. Seperti itu ya. Ya, bukan main. Jadi termasuk ada upacara-upacara ritual. Jadi di sana itu mereka di Sungai Cerekang ini mereka punya hutan adat, namanya hutan adat Cerekang, Pak. Hutan adat Cerekang, dan dia ada ritual tiap hutan adat. Hutan ya, adat ya. Hutan bukan adat. Main. Hutan adat Cerekang, dan di situ buaya itu ratusan, Pak. Jadi kalau saya naik perahu itu di Sungai Cerekang itu sampai ke muara itu kiri kanan buaya, Pak. Kanan buaya. Tapi mereka nggak menyerang. Enggak menyerang. Jadi bahkan kalau Pak Jaya sempat gitu ke sana, itu orang ibu-ibu mencuci baju gitu, di sampingnya buaya itu, di sungai itu buaya, di sampingnya buaya itu. Nah, jadi mereka memang bersahabat. Dan saya waktu itu naik perahu gitu ya, dengan ada anak-anak, operator perahunya kebetulan anak umur 10 tahun atau 12 tahun gitu ya.
Bahkan dia bilang, oh Pak itu kakak saya Pak, itu adik saya Pak, begitu. Dan untuk Oh, menuntut mereka buaya kenal, itu, mereka gitu. kenal ya. Bisa Iya, mereka tiap hari lewat situ. Jadi saya tanya, kenapa kamu nyebut itu kakakmu, kenapa adikmu gitu, kenapa itu saudara kembarmu? Ya itu tadi ceritanya seperti tadi, ketika orang melahirkan bayi, kemudian ada juga bayi yang ada buaya yang lahir dianggap bersaudara seperti itu. Dan indah sekali, jadi indah sekali. iya, Ya, oh. ya, jadi apa namanya? eh, Waktu itu saya penelitian ini terkait dengan eh, otonomi daerah, desentralisasi. Jadi ketika pemekaran wilayah, kemudian setiap daerah ini kan berlomba-lomba melakukan pembangunan gitu lah. Nah, salah satu ancamannya waktu itu adalah eh, konversi hutan mangrove di sekitar Sungai Cerekang itu untuk membangun tambak, Nah, itu yang mengancam buaya-buaya ini gitu loh. Mengancam buaya-buaya ini. Nah, waktu itu saya melakukan penelitian. Jadi apakah desentralisasi ini memberikan apa ya benefit bagi masyarakat adat gitu kan, atau bagaimana sebaiknya desentralisasi atau pembangunan di Sungai Cerekang khususnya di situ supaya tidak menggusur atau tidak merugikan masyarakat adat dan tadi dengan buaya-buayanya itu gitu. Jadi tulisan saya bisa di searching di Google itu Pak tentang desentralisasi apa namanya pengaruhnya terhadap masyarakat adat. Jadi Wah, iya, 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 iya. Dan bukan main, Anda bukan hanya melakukan penelitian berdasar di meja, tetapi Anda di lapangan, okay? Dan Anda ya, hidup bersama masyarakat adat itu, sempat di situ. iya betul. Situ. Hebat sekali Pak, saya terharu sekali mendengarnya dan saya baru tahu, ya saya pernah ada pariwisata buaya itu di Darwin, ya toh. Itu ada Pak, kita berlayar terus nanti buayanya dikasih makan, itu kaiman lah, itu yang loncat-loncat begitu. Tapi ya tidak ada keakraban seperti itu, saudara saya, saudara itu nggak ada Pak. Yeah. Dan bagaimana ibu-ibu mencuci didampingi buaya-buaya itu. Yeah. Biasanya kan ibu-ibu mencuci didampingi buaya darat gitu kan. Gitu. Nah, Pak, tadi Anda menggunakan perkataan yang menurut saya sangat bagus, yaitu benefit. Yeah. Jadi sebetulnya kita harus pandai-pandai menyeimbangkan profit dengan benefit. Iya. Iya. Biasanya benefit itu biasanya disandingkannya dengan risiko. Kalau di kita ya di dalam apa namanya ekologi satwa ini. Nah, bagaimana? Jadi antara lebih besar mana benefit dengan risikonya, gitu kan? Nah, jadi segala kegiatan pembangunan itu harus memberikan benefit yang lebih besar daripada risiko. Itu yang pertama prinsipnya. Nah, apabila ditemukan bahwa risikonya lebih besar daripada benefit yang akan didapat, perlu dilakukan perubahan di dalam pembangunan itu. Perubahan itu bisa perubahan tempatnya dirubah, jangan di situ. Yang kedua, prosesnya atau caranya dalam melakukan pembangunan ini dirubah. Jangan seperti itu, misalnya. Terus, atau bahan-bahan yang digunakannya. Jangan bahan-bahan yang memiliki risiko. Jadi, ada alternatif-alternatif yang diberikan ketika suatu pembangunan berhadapan atau apa istilahnya ya berkontroversi dengan urusan konservasi. Nah, yang sering kita dengar itu kan dari masing-masing pihak ya, yang tadi pro ekonomi mau mementingkan ekonominya, yang pro konservasi biasanya pokoknya nggak bisa, pokoknya jangan, seperti itu kan. Nah, padahal itu ada cara
untuk kompromi. Ada cara untuk kompromi. Itu tadi yang saya sampaikan salah satunya itu tadi dengan AMDAL itu. Jadi AMDAL itu ketika AMDAL menemukan sesuatu dampak dan mengatakan bahwa secara ekologi pembangunan ini tidak layak, itu bukan berarti harus berhenti. Bukan berarti harus berhenti. Karena para penyusun AMDAL ini wajib memberikan rekomendasi alternatif. Ya, Gitu. ya. Karena pembangunan itu harus jalan, Pak Jaya. Kita nggak bisa pembangunan dihentikan karena alasan-alasan seperti itu. Jadi ada alternatif, ada solusi yang harus ditawarkan. Gitu. Nah, tadi seperti yang saya katakan, solusinya misalnya tempatnya dipindah. Gitu. Kayak misalnya orang mau membangun pabrik susu misalnya, gitu kan, pabrik susu misalnya terpadu. Nah, di situ misalnya kok, wah dampaknya lebih besar nih di sini gitu. Ya dipindah tempatnya yang tidak menimbulkan dampak besar, gitu kan. Nah, atau misalnya prosesnya, proses pembangunannya yang diubah. Misalnya suatu pembangunan misalnya dalam prosesnya ada gali uruk misalnya. Nah ternyata gali uruk ini menimbulkan dampak yang besar misalnya. Ya gali uruknya jangan dilakukan. Lakukanlah dengan contouring misalnya kan seperti itu. Nah, jadi prosesnya diganti. Atau bahan-bahannya diganti. Katakanlah akan mendirikan pabrik menggunakan bahan-bahan tertentu. Nah, kemudian dikhawatirkan bahan-bahan tertentu itu menimbulkan limbah berbahaya dan berdampak bagi masyarakat. Ya bahannya saja diganti, jangan pakai bahan itu. Nah, jadi pembangunan tetap jalan, gitu. Tetapi dampak bisa dimitigasi, dampak bisa dicegah, dan dampak bisa dikurangi. Jadi tidak sekedar misalnya demo, pokoknya nggak setuju, pokoknya jangan. Nah, tidak seperti itu. Pasti ada solusi-solusi yang bisa dicari. Seperti itu, Pak Jaya. Oke, ya Pak, terima kasih. Nah, begini, kita tadi bicara makronya. Nah, tetapi begini Pak, banyak sekali belakangan ini berita-berita mengenai penyiksaan hewan, terutama hewan peliharaan, ya, jadi seperti anjing, kucing, kelinci dan lain-lainnya itu. Tapi ya banyak yang bilang, alah ngapain sih? Wong kita manusia aja masih banyak yang terlantar kok, kita harus berjuang untuk satwa itu, biarin aja lah satwa itu disiksa, toh nggak ada masalah. Tapi di sisi lain kan kita juga khawatir bahwa orang-orang yang sudah terbiasa menyiksa satwa itu akan dengan mudah akan menyiksa manusia. Nah, bagaimana kalau Prof, bagaimana pendapat Anda mengenai pendidikan menyayangi hewan di rumah? Jadi ini kan sebenarnya soal sikap, Pak Jaya. Jadi soal sikap. Dan kalau di dalam kita di ilmu lingkungan atau di ilmu ekologi ini kan ada paham-paham. Mungkin Pak Jaya pasti sudah pernah mendengar ada paham antroposentris, ada paham homosentris, ya. Ada paham ekosentris itu kan. Nah, ada paham egosentris. Ya, egosentris yang jelas mementingkan diri sendiri. Nah, kalau paham biosentris ini kita menaruh respek kepada semua makhluk yang hidup. Semua makhluk yang hidup kita beri respek, gitu kan. Antroposentris biasanya kita lebih mementingkan kepada manusia secara umum, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sementara homosentris ini lebih mementingkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang baik adalah paham ekosentris. Ekosentris ini kita menaruh respek tidak hanya kepada makhluk yang hidup, tetapi juga yang nggak hidup, yang abiotik. Karena apa? Karena ekosistem ini berjalan karena ada unsur biotik dan abiotik. Jadi kita memberikan respek juga terhadap iklim, terhadap air, terhadap batu, terhadap tanah. Kita memberi respek juga kepada lebah tadi, kepada macan, kepada harimau. Kita memberikan respek yang sama kepada biotik dan abiotik. Ini paham ekosentris. Nah,
kalau kita semua memiliki paham seperti ini, saya kira hal-hal seperti itu tidak akan terjadi, gitu loh. Ada respek kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, gitu kan, sebagai sesama penghuni muka bumi ini. Jadi kita ini kan satu bumi kan harus rukun antara antar makhluk itu harus rukun. Jangankan antar manusia, dengan antar yang bukan manusia pun kita harus rukun karena kita ada di dalam satu rumah besar yang namanya bumi ini. Kalau kita nggak rukun, nggak nyaman rasanya kita hidup di bumi ini kan, seperti itu, harus damai. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya tadi penyiksaan ya, ini kan menyangkut soal etik ya, soal etik. Soal etik ini banyak dilatar belakangi apa namanya persepsi, pengetahuan, dan mungkin juga latar belakang apa pendidikan dan juga agama dan sebagainya. Nah, jadi soal etik ini memang akhirnya kembali kepada karakter atau sifat kita sebagai manusia. Nah, di dalam pendidikan lingkungan ini yang dikedepankan kan pendidikan lingkungan adalah pendidikan karakter. Nah, salah satu karakternya yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah karakter cinta tanah air. Nah, ketika karakter cinta tanah air kita tanamkan ini, di dalamnya juga ada cinta lingkungan, Iya. cinta satwa. Nah, seperti itu. Nah, pendidikan lingkungan ini sayangnya di kurikulum 13 kan sudah tidak ada. Oh, iya, iya, iya. Ya, saya sudah tidak ada. Jadi sekolah-sekolah dibebaskan untuk menyelenggarakan pendidikan lingkungan ini, entah itu secara ekstrakurikuler, apakah itu secara muatan lokal atau itu secara terpadu. Pak Jaya mungkin masih ingat memberikan rekor muri kepada kurikulum muatan lokal pendidikan tematik mangrove. Iya, Nah, iya, itu. iya, 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 iya. Nah, itu salah satu pendidikan cinta lingkungan yang saya buat di dalam kurikulum muatan lokal untuk generasi yang akan datang. Di dalamnya itu nggak cuma mangrove yang harus dicintai, ada satwa-satwanya, ada semua di sana. Prinsipnya adalah itu tadi, cinta tanah air, cinta lingkungan, gitu. Nah, itu pendidikan dimasukkan ke dalam muatan lokal di Kabupaten Indramayu itu yang Bapak kasih rekor muri itu sebagai yang pertama. Itu. Terima kasih sekali itu Oh Pak ya Jaya. kita terima kasih itu satu apa kebanggaan buat Muri punya rekod yang demikian bermakna bagi peradaban bahkan bagi keselamatan planet bumi ini itu itu. Saya sedang melakukan ini Pak Jaya, sedang melakukan beberapa kegiatan yang ingin sebenarnya saya usulkan untuk rekor muri gitu kan. Nah, salah satunya adalah membuat taman keanekaragaman hayati yang unik ya di Indramayu. Oh, Jadi, Indramayu lagi. Ya. Ya, bagus. Kebetulan Indramayu ini masyarakatnya itu sangat concern terhadap lingkungan, Pak. Oh ya. Dan bupatinya juga sangat concern di sana. Bupati, kemudian masyarakat, juga swastanya. Nah, kok bisa Pak? Gitu. Kok bisa Pak ada masyarakat yang ternyata concern terhadap lingkungan ini? Bagaimana? Kok bisa Indramayu itu? Ya, pertama memang mungkin secara budaya memang mereka dekat dengan dekat dengan alam ya, secara budaya mereka, karena mereka sebenarnya sebagian besar hidupnya kan sangat tergantung kepada alam. Misalnya yang nelayan itu sangat tergantung dengan mangrove, sangat tergantung dan juga dengan laut, beras padi Indramayu kan ya, lumbung padi di sana gitu. Jadi memang secara kultural memang mereka orang-orang yang dekat dengan alam gitu. Nah, kebetulan juga bupatinya juga sangat concern dengan pelestarian lingkungan ini. Gitu, hebat. Ya, oke Pak Prof begini. Oke, nah Prof begini. Tolong sebagai penutup, apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Prof penting untuk kita ketahui tentang hidup harmonis dengan satwa. Silakan. Ya, jadi
kita itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya untuk bisa hidup harmonis dengan satwa. Hidup harmonis dengan satwa itu bukan berarti kita memelihara satwa, bukan berarti seperti itu. Karena kita membiarkan satwa hidup bebas, membiarkan satwa hidup dengan sewajarnya, itu adalah sudah suatu merupakan sikap kita hidup harmonis dengan satwa. Justru kalau misalnya ada keinginan-keinginan memelihara dan sebagainya, justru itu tidak harmonis dengan satwa karena itu akan mengganggu kehidupan normalnya si satwa ini. Ini yang sering disalahpahami ini kan mencintai satwa dengan menunjukkan dengan memelihara itu kan seperti itu. Jadi Tapi beda, tentunya beda dengan satwa, memang satwa peliharaan kan? Ya, satwa pet beda. Ya, gitu beda kan? Ya, betul, ya. Satwa pet itu beda. Tapi kalau itu leopard itu jangan dipelihara, Pak ya. Ya, ya itu. Ya. Jadi satwa-satwa di alam ini mereka kan punya peran, punya fungsi, punya manfaat sendiri-sendiri di sana. Ketika kalau kita ambil dari alam, akan ada fungsi yang terganggu, ada manfaat yang hilang. Itu maksud saya, kita hidup harmoni dengan satwa. Iya, bagus. Itu. Tangkap itu sangat jelas dan kita menangkap itu, makanya apa satwa-satwa yang sudah di hutan itu ya kalau memang dia luka mungkin kita tolong, tapi kemudian dilepas kembali untuk bisa bersatu dengan alam. Itu. Iya, betul. Agar tidak memutus rantai ekosistem. Betul. Persis. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ini kalau ini Anda mungkin belum punya, tapi ini sangat sederhana. Adalah ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute kepada Profesor Hendra Gunawan yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema hidup harmonis dengan satwa. Tepuk tangan untuk Profesor Hendra Gunawan. Terima kasih Pak Jaya, terima kasih.